Nah, saudara, hari ini saya akan berbicara tentang karakter menentukan sukses. Kita tahu bahwa di dunia ini ada banyak orang yang sudah sukses. Sukses. Kenapa mereka sukses? Karena ada sebuah hal yang luar biasa dalam kehidupan kita yang disebut anugerah Tuhan, yang kita kenal dengan karisma. Itu adalah pemberian Tuhan. Karisma itu adalah sebuah hal yang diberikan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberikan kesanggupan bagi kita untuk memiliki skill. Karisma itu berbicara tentang pesona. Karisma itu berbicara tentang daya tarik seseorang. Seperti apa ya? Kecantikan. Kecantikan itu bisa jadi karisma seseorang. Ganteng. Itu bisa menjadi daya tarik seseorang. Keterampilan seseorang, kepintaran seseorang, dan prestasi-prestasi yang dia capai itu dapat disebut dengan karisma. Karisma. Sehingga dia dipuja, sehingga dia disukai. Dan kita tahu bahwa ada banyak orang-orang yang dipuja-puji. Ada sebuah istilah yang sering digunakan di dalam tulisan-tulisan orang atau seminar-seminar yang mengatakan karisma mampu membawa Anda kepada puncak kesuksesan Anda. Namun karakterlah yang membuat Anda dapat bertahan di puncak kesuksesan itu. Setuju, saudara? Karisma mampu membawa impian-impian kita, kesuksesan kita sampai di puncak sana. Tetapi dengar baik, karakterlah yang membuat Anda dapat bertahan di puncak kesuksesan itu. Karakter. Itu sebabnya penting sekali kita berulang-ulang mendengarkan tentang karakter Kristus. Saudara, mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24. Mari sama-sama kita baca. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu dapat memperolehnya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Tidak ada yang namanya peserta nggak lari. 1, 2, 3, lari dia jalan. Lah, ini gelanggang pertandingan untuk lari, kecuali jalan santai. Jalan deh, udah jalan santai, lari dia, terbalik. Bukan begitu, saudara ya. Saudara, saya ingin katakan bahwa hari ini, saat ini, kitalah yang disebut peserta itu. Coba lihat peserta-pesertanya. Kenali peserta masing-masing. Ya, lihat nomor punggungnya. Setiap peserta itu ada nomornya, ya. Kita berlari. Ini adalah arena pertandingan kita. Di mana? Di Bintan? Ya, di Bintan. Tetapi saya mau katakan, kita sedang berlari, kita sedang berada di dalam satu arena yang disebut dengan dunia. Dunia inilah gelanggang pertandingan kita. Dunia ini, kehidupan kita ini sedang berlomba, berlari. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi dikatakan bahwa hanya satu orang saja yang mendapat apa? Hadiah. Itu sebabnya jangan sampai di situ. Lihat peraturannya. Karena itu, karena apa? Karena kita mau berlomba, perhatikan. Larilah begitu rupa sehingga kamu dapat memperolehnya. Katakan amin. Haleluya, saudara. Ada peraturan-peraturan untuk lari. Di garis start dan finish dalam lintasan ditunjukkan dengan sebuah garis setebal 5 cm kalau nggak salah ya. 5 cm ya. Dan jarak perlombaan harus diukur dari tepi garis start ke tepi garis finish terdekat dengan garis itu. Lalu apalagi? Melihat, mendengar, memperhatikan yang disebut dengan aba-aba. Aba-aba yang digunakan dalam lomba jarak lari pendek, lari 200, 400, nah itu ada aba-aba. Maraton juga ada aba-aba, ya. Aba-abanya itu bagaimana, saudara? Bersedia, siap. Semua peserta lomba harus mengerti dan belajar mendengar aba-aba.
atau bunyi pistol dan sebagainya. Ada peraturan. Itu peraturan. Peserta yang membuat kesalahan pada saat start harus diperingatkan. Biasanya siap, bersedia, siap, jedar. Belum jedar udah lari, ulang. Kalau udah 3 kali itu, udah diperingatkan, jangan lagi ya, jangan lagi. Kalau sampai 3 kali, diskualifikasi. Hal-hal yang dianggap tidak sah, ya, melakukan kesalahan-kesalahan itu akan didiskualifikasi. Saudara, kita harus melihat aba-aba. Itu namanya pertandingan. Kita sementara berlari. Dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari. Kita sedang berlari, bukan lagi berjalan. Ya, semua orang ingin menjadi yang terbaik. Semua orang ingin menjadi yang terutama, betul nggak? Kita sedang berlomba, coba. Kita semua ingin sukses. Setuju? Karakter menentukan sukses. Kita semua berlomba untuk bagaimana saya menjadi orang nomor 1. Di gereja ini saya yang paling kaya. Boleh nggak? Boleh. Di gereja ini saya harus menjadi yang paling pintar. Boleh nggak? Boleh. Di gereja ini saya harus menjadi, jangankan di gereja inilah, di Tanjung Uban, anak-anak saya harus menjadi anak yang paling hebat. Nah, kita kan seperti itu. Maunya semuanya saya. Semua orang ingin menjadi yang terbaik. Semua orang ingin menjadi orang hebat. Betul? Betul? Betul. Saudara, guru saya berkata, yang menentukan kehidupan sekedarnya saja dengan kehidupan yang luar biasa adalah bagaimana Anda menjalani kehidupan Anda setiap harinya. Yang membedakan di situ, saudara, bagaimana caranya Anda menjalani kehidupan Anda setiap hari. Saudara mau sukses, ingat tadi, karisma membawa orang ke puncak kesuksesan, tetapi karakter yang mampu bertahan di puncak itu. Yang menentukan kehidupan sekedarnya saja dengan kehidupan yang luar biasa adalah bagaimana Anda menjalani kehidupan Anda setiap harinya. Jadi kehidupan kita startnya itu di mana? Startnya adalah ketika kita ada di rumah kita, bukan di gereja. Ada banyak orang di gereja, haleluya, haleluya, di rumah halilintar. Bukan kehidupan kita yang seperti itu diinginkan Tuhan. Mau menjadi orang yang biasa-biasa saja atau menjadi orang yang luar biasa? Bagaimana Anda menjalani kehidupan Anda setiap harinya? Karena cara Anda melakukan pekerjaan Anda adalah alasan utama yang menentukan kehidupan itu menjadi luar biasa atau menjadi sekedarnya saja. Kehidupan kita yang benar-benar mempunyai semangat, kita bangun, kita mulai berpikir kita mulai menata kehidupan kita bersih-bersih, dan kita mulai mempersiapkan, wah, itu orang yang penuh dengan semangat, antusias untuk menghadapi hari itu. Dan bagaimana dia mengatur kehidupannya untuk berbicara kepada orang-orang, bertemu dengan senyum, dengan sopan, dan sebagainya. Itu sangat menentukan. Cara Anda melakukan pekerjaan Anda adalah alasan utama yang menentukan kehidupan Anda menjadi sekedarnya atau menjadi luar biasa. Saudara, guru saya mengajarkan tidak ada kuda yang akan bergerak maju sesuai dengan keinginan penunggangnya sampai ia dipasangkan tali kekangnya. Jadi kuda itu akan mengikuti arahan kita, keinginan kita, sampai dia dipasangkan tali kekangnya. Wah, kalau enggak, saudara, itu namanya kuda liar. Saudara, coba pandu kuda liar, nggak bisa dipandu. Kuda yang bisa dipandu, yang berlari kencang dan berlari pelan, itu ditentukan oleh penunggangnya. Tetapi selama tali kekangnya itu sudah dipasang. Kekristenan yang hebat dan luar biasa tidak dapat terlepas dari 3 karakter ini. Nggak bisa terlepas dari itu. Apa itu? Orang itu harus fokus, orang itu harus disiplin, orang itu harus berdedikasi. Fokus. Saudara, fokus adalah kekuatan pikiran kita. Berpikir, kekuatan pikiran kita.
Ya, kekuatan pikiran. Bila Anda fokus, maka seluruh waktu, seluruh perhatian, seluruh emosi, seluruh kekuatan, seluruh kemampuan, seluruh konsentrasi akan tertuju kepada hal-hal yang difokuskan. Sehingga apa? Sehingga seluruh hasil menjadi maksimal. Itulah fokus. Saudara, Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Saudara lihat. Aku melupakan apa yang di belakangku. Dan mengarahkan diri apa yang di hadapanku. Lupa, jangan pikirkan, fokus saja apa yang di hadapanku. Dan apa? Berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Ini dia. Hadiahnya adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudara, kita sedang berlari. Ingat, dalam gelanggang ini semua turut berlari. Sukses untuk apa? Sukses untuk dirimu, kesukaanmu, kepuasanmu, kebanggaanmu, atau titik-titik. Pilih yang mana, saudara? Sukses untuk diri sendiri, kepuasanmu, atau titik-titik itu saya isi sukses untuk Allah dipuaskan. Pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Sukses itu adalah untuk menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan. Amin, saudara. Jadilah orang sukses, jadilah orang kaya, jadilah orang yang terkenal, tetapi untuk membuat Allah bangga pada kita. Amin. Dari ayat-ayat tadi yang kita baca dalam Filipi, kita tahu bahwa kualitas pertama menjamin kesuksesan bersama Tuhan adalah kemampuan untuk berkonsentrasi pada tujuan akhir. Jadi hidup kita pun ditentukan dengan tujuan akhir. Bukan awalnya iya. Kalau saudara saat ini masih sehat dan kuat, pikirkanlah bagaimana ketika Anda tidak lagi berdaya. Pikirkanlah seolah-olah besok adalah hari terakhir. Kalau kita memikirkan akhir dari tujuan itu, hidup, akhir dari tujuan hidup kita akan hidup baik-baik atau hidup biasa-biasa. Kita akan hidup benar-benar mengukur, teratur, dan sebagainya. Kenapa? Karena kehidupan kita besok berakhir. Kehidupan kita akan selesai. Dalam kehidupan dan pelayanan Paulus, dia fokus sepenuhnya kepada Sang Juru Selamat, yaitu panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus. Saya ingin katakan pada saudara, pikirkanlah fokus Anda terhadap hal-hal apa yang Anda pikirkan. Pikirkan, Anda sedang memikirkan apa? Anda sedang berfokus kepada hal apa? Anda bekerja, Anda berusaha, berolahraga, semuanya pikirkanlah semua yang saudara lakukan untuk apa? Untuk apa? Untuk investasi, silakan. Pikirkanlah fokus Anda terhadap hal-hal apa saja. Jika fokus Anda kepada Kristus, saya mau katakan ini, saudara. Jika kepada hal-hal apa saja yang saudara lakukan, tetapi jika fokus Anda itu kepada Kristus, maka semakin Anda fokus di dalam Dia, maka pandangan Anda tentang apapun di dunia ini akan semakin jelas oleh karena Dia. Amin. Semakin jelas. Engkau nggak kenal dirimu sendiri sebelum engkau benar-benar mengenal Tuhan. Karena nggak ada orang yang bisa mengenal dirinya sendiri selain Tuhan. Amin. Engkau ingin mencapai kesuksesan, engkau ingin berhasil. Itu impian Tuhan atau impian kita? Dengar baik-baik, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia, rancanganku mengenai kamu. Rancangan siapa? Rancangan kita enggak. Rancangan Tuhan mengenai kita adalah hari depan, masa depan yang penuh harapan. Tuhan begitu baik. Dia merancangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang hebat kepada kita. Rancangannya. Itu sebabnya pikirkanlah semua fokus yang Anda pikirkan hari ini. Untuk apa? Jika fokus Anda kepada Kristus, maka semakin Anda fokus di dalam Dia, maka pandangan Anda tentang apapun dalam dunia ini akan semakin jelas oleh karena Dia. Oleh karena Dia. Amin, saudara? Pesan moralnya begini yang pertama. Untuk hal fokus. Untuk menjadi hebat,
dapatkanlah kebesaran itu bersama dan di dalam Tuhan. Setiap waktu dan konsentrasi kita harus difokuskan kepada sebuah tujuan, yaitu tujuan Tuhan, bukan tujuan saya. Itu pesan moralnya. Fokus mau sukses, fokus di dalam Tuhan. Fokus untuk Tuhan. Saudara akan jadi orang sukses, karena karakter menentukan sukses, bukan karisma Anda. Saudara, tujuan hidup bukan untuk sukses, tetapi untuk Tuhan. Karena tujuan hidup untuk Tuhan, tujuan hidupmu pasti sukses. Kekristenan yang hebat tidak dapat terlepas dari karakter ini. Fokus, dan yang kedua, disiplin. Disiplin itu apa, saudara? Disiplin adalah tata tertib, ketaatan, kepatuhan terhadap aturan, patuh dan taat pada undang-undang, terhadap sistem yang dibuat, sistem yang berlaku. Nah, disiplin, perlu disiplin, sangat perlu, saudara. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu discere, yang berarti apa? Belajar. Dari kata tersebut berkembang menjadi kata disiplina, yang berarti apa? Pengajaran, yang berarti pelatihan. Jadi disiplin itu diajarkan, pengajaran. Oh, lihat, dilatih disiplin. Dari situ berkembang dalam bahasa Inggris, kata disiplin itu disebut disciples, yang berarti pengikut atau murid. Kalau engkau disiplin, engkau mau didisiplin, engkau menjadi murid, engkau akan menjadi pengikut. Saudara, kita adalah murid Tuhan Yesus. Amin. Kita mengikut Yesus. Bagaimana kehidupan kekristenan kita tanpa hidup dengan karakter ini, disiplin? Saudara, selanjutnya kata ini mengalami perkembangan dan terus berkembang menjadi apa? Kepatuhan terhadap peraturan dan juga kepatuhan terhadap hal-hal yang dibuat, sistem-sistem yang dibuat. Salah satu contoh disiplin yang dibuat tanpa dilihat, yaitu lampu merah. Nggak ada kan polisi di situ, selalu berdiri di situ. Hanya ada sih namanya patung polisi. Tetapi saudara, tanpa ada polisi, tanpa ada patung polisi, namanya lampu merah harus berhenti. Itu kan salah satu contoh sistem yang dilakukan, sistem yang dibuat, dan kita harus taat pada peraturan. Langgar tuh peraturan, engkau tidak disiplin. Disiplin. Orang yang memiliki karakter ini pasti menjadi orang hebat. Orang yang memiliki karakter ini pasti menjadi orang sukses. Amin, saudara. Jika Anda disiplin menjadikan hidup Anda bergerak dalam ketaatan. Hidup Anda bergerak dalam tertib. Disiplin itu mengikuti peraturan dan hidup dalam keteraturan. Itulah disiplin. Menjadikan Anda pribadi yang siap berhadapan dengan siapapun, apapun, siap menghadapi setiap keadaan dan perubahan. Semakin Anda disiplin, dengar baik-baik, mental Anda semakin tangguh. Mental kita terbangun. Ini karakter yang dibangun. Karakter nggak jadi satu hari. Karakter itu bukan sebuah karisma, tetapi karakter itu adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan kita. Itu karakter. Berbeda dengan karisma. Karisma itu adalah anugerah, pemberian, tetapi karakter itu pembelajaran. Karakter itu proses. Semakin Anda disiplin, mental Anda semakin tangguh. Semakin Anda tangguh dengan mental yang penuh dengan kebaikan, dengar baik-baik, Anda adalah orang yang paling dipercaya. Saudara, Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1, "Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya." Lihat, Yesus aja mau didisiplin. Hebat loh dia. Tetapi dalam kemanusiaannya, dia menunjukkan sebuah karakter. Bahwa Bapakku yang mengatur diriku, bukan aku mengatur diriku. Bapakku pengusahanya. Jika Yesus saja berkata bukan aku tetapi Bapa pengusahanya, Yesus menyerahkan perasaannya kepada Bapa. Yesus menyerahkan semua peraturan itu. Sebagai manusia menyerahkan peraturan itu. Pertanyaannya adalah, siapa yang menjadi tuan atas perasaan kita? Siapa?
Kalau kita bilang, aku, Tuhan yang harus jadi Tuhan. Amin. Kalau kita mau disiplin, semua hal kita tahu, Tuhan, Engkau adalah Tuhan atas perasaanku. Pesan moralnya adalah, untuk menjadi hebat, hidup dimulai melalui kedisiplinan. Setiap waktu dan keadaan dalam kebenaran ini, hidup Anda akan sukses karena memenuhi keinginan Tuhan. Amin. Yang terakhir, saudara, kekristenan yang hebat tidak terlepas dari 3 karakter ini. Yang terakhir adalah dedikasi. Dedikasi itu apa, saudara? Dedikasi itu pengorbanan, dedikasi itu pengabdian. Dedikasi itu adalah pengorbanan waktu, pikiran, dan loyalitas kita. Loyal, waduh. Saudara, orang seperti ini, yang penuh dedikasi, yang hidupnya berdedikasi, ini orang yang luar biasa. Kenapa? Dia mau berkorban untuk waktunya, dia mau berkorban untuk tenaganya, bahkan uangnya. Saudara lihat, orang seperti ini orang loyal. Dedikasi. Bila Anda memiliki dedikasi dalam pengabdian Anda, pengorbanan Anda, tenaga Anda, pikiran Anda, waktu Anda yang Anda berikan, hal itu akan menjadikan Anda sukses. Dan Anda akan menjadi orang yang hebat dan dapat dipercaya oleh Allah dan manusia. Alkitab mengatakan 1 Samuel 2 ayat 26, ada seorang yang muda bernama Samuel. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kenapa? Karena Samuel adalah anak yang masih tanggung itu. Samuel adalah pemuda yang sangat berdedikasi. Dia tahu ketika Ketika Imam Eli berkata, engkau tidur di gereja, engkau tidur di bait Allah, wah tidur aja. Enggak dikasih tempat tidur enggak apa-apa, dia suka tidur di sana. Semua hal yang diajarkan dia lakukan, bahkan kehidupan Samuel lebih daripada anak-anak Imam Eli. Dalam hal apapun, waduh, ini pengerja bukan anak pendeta. Kalau kayak di GPDI kan anak pengerja. Wah, ini pengerja. Orang yang lagi training, tetapi wow, luar biasa. Dia bangun pagi-pagi, dia cari Tuhan, dia bersihkan rumah Tuhan, dan sebagainya. Dia taat pada peraturan, semua. Saudara, saya mau katakan, Samuel dipakai Tuhan. Disukai oleh Allah dan manusia. Semakin Anda berdedikasi, mudah bagi Anda untuk memiliki komitmen dengan apapun. Dengan orang, dengan Tuhan. Amin. Yesus adalah teladan hidup ini. Sepanjang hari dia melayani, sepanjang malam dia berdoa karena dedikasinya. Untuk siapa? Untuk sebuah tugas, untuk sebuah pekerjaan dari Bapa. Sebagai firman yang jadi manusia, konsekuensinya dia melakukan perintah, tugas, dan dia lakukan dengan dedikasi yang luar biasa. Kehidupannya dihabiskannya untuk melakukan kehendak Bapa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Saudara, dedikasi adalah sebuah perjuangan. Dedikasi itu sebuah pengorbanan. Pesan moral yang terakhir. Untuk menjadi hebat, dedikasikan waktumu, hidupmu, usahamu sepenuhnya bagi Tuhan. Amin. Karena hidupmu seutuhnya itu milik Tuhan. Kalau hidup kita milik Tuhan, dedikasikan untuk Tuhan. Yang terakhir, saudara, Matius 22 ayat 19. Kalau saudara baca ayat 19, 20, 21, di sana ada sebuah pertanyaan dan jawaban dari Yesus tentang apa? Tentang memberikan pajak. Bolehkah kami memberikan pajak pada Kaisar? Ya kan, guru, bolehkah kami memberikan pajak kepada Kaisar? Lalu Yesus menyuruh bawa koin, bawa uang itu. Lalu Yesus ambil. Oke, sekarang ini lihat ya baik-baik. Gambar dan tulisan siapa? Mereka berkata, Kaisar. Berikanlah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Berikanlah kepada Allah apa yang Allah punya. Dengar baik-baik. Yang gambar Kaisar, kita taat, kita patuh. Tetapi ada gambar Allah. Gambar Allah itu bukan di koin. Gambar Allah adalah di hidup kita ini. Gambar Allah. Berikanlah kepada Allah. Untuk menjadi hebat,
Dedikasikan waktumu, hidupmu, usahamu, kesuksesanmu sepenuhnya bagi Tuhan, karena hidupmu seutuhnya milik Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita. Menghadapi setiap hari, ingat, fokus. Ingat, apalagi disiplin. Ingat, harus memiliki dedikasi. Tuhan kiranya dimuliakan.